Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'uluhi bidalan bi'ulumikum amin. Ar-Rabi' wal 'ishrun. Hadis yang ke-24. An Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah meridhai, senang maksudnya, la yarda itu namanya lamul qasam, lam buat sumpah. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha gitu. La yarda anil abdi, terhadap seorang hamba, ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha, dia makan sesuap fayahmadahu 'alaiha, dan dia memuji Allah atas suapan itu. Au yashraba syarbata, atau meminum seteguk, dimakan sesuap, fayahmadahu 'alaiha, kemudian memuji Allah atas suapan tersebut. Au yashraba syarbata, atau minum seteguk, fayahmadahu 'alaiha, dan dia memuji Allah atas tegukan tersebut. Dimakan, minum, dinikmatin, iya, disyukurin. Alhamdulillah ya Allah. Lo cuma permen, sama, walaupun permen juga alhamdulillah. Dapat minum seteguk, glep, alhamdulillah. Itu dia narik rezeki. Ya. Itu Allah tuh senang banget, walaupun sekecil apapun nikmat kita bertahmid, memuji Allah subhanahu. Ente nafas, alhamdulillah. Pernah gak begitu ente? Nafas pernah gak? Alhamdulillah. Coba setiap nafas ente alhamdulillah gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pegel ya? Tapi sebenarnya kudunya begitu. Tiba-tiba di stop ininya, billing. Kalau billing ya, ente kalau main warnet tuh, main PS kan dibillingin tuh di timer. Ya, di stop sama Allah 2 menit aja nggak napas. Udah mati. Billingnya di stop, di pause. Jadi itu menarik rezeki setiap. Alhamdulillah masih bisa napas. Makan alhamdulillah masih bisa ngerasa lidahnya. Megang apa? Dikit-dikit alhamdulillah bersih banget ya. Nikmat semua. Masih bisa ngeliat walaupun agak burem misalnya. Masih bisa mencium, masih bisa meraba, masih bisa megang, masih tumbuh kuku, masih tumbuh rambut. Iya. Itu disyukurin. Jadi itu menarik rezeki. Itu namanya dalam ilmu fisika kuantum itu menarik medan elektromagnetik rezeki. Iya. Menarik itu. Alhamdulillah. Datang lagi nikmat. Alhamdulillah. Datang lagi nikmat. Alhamdulillah. Datang lagi nikmat. Jadi ente bisa ketekuk krek. Alhamdulillah. Coba nggak bisa ketekuk satu aja. Nggak usah semuanya, ada satu aja nggak bisa ketekuk. Satu doang telunjuk udah, gini aja udah. Kata tahiyat, enggak nggak tahu nih kenapa nggak bisa ketekuk dia. Makan begini, minum, gosok gigi begini, nulis begini. Itu kenapa ya tangan? Nggak tahu begini dia. Nah, nasallallahu alaihi iya. Ente kedip, ente masih bisa kedip. Coba nggak bisa kedip sebelah. Satu doang yang kedip. Jadi maksudnya di sini innallaha, sesungguhnya Allah sangat senang. Senang di sini dapat nikmat terus, tandanya Allah senang, kita dikasih nikmat.
Beda senangnya kita sama senangnya Allah. Senangnya kita tuh hati kita. Allah kan nggak punya anggota badan, nggak punya anggota tubuh, nggak ada jantungnya, nggak ada hatinya. Masa senang berbunga-bunga? Enggak, beda. Senangnya Allah tuh dengan memberikan kita rezeki. Jadi narik rezeki itu dengan mensyukuri. Baru seteguk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun belum habis. Jadi positive vibes ya. Jadi orang tuh senang sama kita, positif, auranya aura positif. Aura positif. Wal aklatu bi fathil hamzah wa hiyal ghadwa awil ashwa. Aklah itu artinya makan siang. Yang maksudnya ya nggak mesti makan, sesuatu juga termasuk makan. Walaupun sekali makan. Awil ashwa wal ma'kul akhir, atau ashwa itu artinya makan mau maghrib, ashwa makan malam. Kalau kata dokter malam itu nggak boleh makan sebenarnya. Malam itu udah full. Makan terakhir itu mau maghrib, katanya begitu. Katanya. Kalau yang mau diet itu malam udah nggak boleh makan. Jadi kapan makan terakhir? Maghrib. Mau maghrib makan dan habis maghrib udah jangan makan lagi biar badannya bagus. Nah benar sih, ini punya kakak ipar jadi agak kurus kan. Dan makan itu nggak mesti 3 kali ya. Iya, nggak mesti 3. Anda belum makan nih, emang kenapa? Makan itu siapa yang bilang 3 kali sehari? Nggak ada yang bilang 3 kali sehari. Akal-akalan orang aja. Makan boleh 2 kali, sekali juga boleh. Kalau nggak lapar ya udah. Kalau kita kayaknya lapar mulu ya makan. Baru tadi makan sore. Habis maghrib, wah udah lapar, Jadi lambungnya itu melar ya. Keseringan diisi banyak, isinya dikit langsung. Makanya fungsinya puasa gitu untuk memperkecil lambung. Makan nggak bisa 3 kali, 2 kali juga boleh. Kita jangan kelaparan aja. Al-Khamis wal 'Ishrun, hadis yang ke-25. An Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah qala ra'aita illam yajid qala ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qala ra'aita illam yastati' qala yu'inu dzal hajatil malhuf qala ra'aita illam yastati' qala ya'muru bil ma'ruf wal khair qala ra'aita illam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha sadaqah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala kulli muslim sedekah." Wajib bagi semua muslim bersedekah. Wajib. Bang, jadi wajib sedekah, Bang. Kalau fikihnya enggak. Cuma kalau ente masa ya enggak mau sedekah. Ini kalau ngomongin hadis ya wajib di sini. Nah, kalau fikihnya enggak wajib. Kecuali yang zakat itu baru wajib. Ini sedekah sunnah, maksudnya ya dianggap wajib lah. Masuk surga ente nggak mau beramal gitu, maksudnya. Jadi wajib setiap muslim sedekah untuk bersedekah. Qala, beliau berkata, "Ara'aita illam yajid?" Kalau kagak punya duit. Illam yajid. Ara'aita, apakah kamu melihat? Ara'aita itu menurut kamu, menurut engkau ya Rasulullah, illam yajid, dia nggak punya. Nggak punya apa ya? Nggak punya yang disedekahin. Dia mau sedekah duit, nggak punya duit. Dia mau sedekah makanan, emang segitu doang. Dia mau sedekah baju, kagak ada lagi. Nanti pakai apa dia? Qala, beliau bersabda, ya'mal biyadaihi, ya'malu biyadaihi. Kerja, dia punya tangan, dia kerja. Fayanfa'u nafsahu,
bermanfaat bagi dirinya, wa yatasaddaq, dan kemudian bersedekah, ya'malu biyadaihi, bekerja dengan kedua tangannya, fayanfa'u nafsahu, dan memberikan manfaat kepada dirinya, wa yatasaddaqu, kemudian bersedekah. Jadi itu mau sedekah diusahain. Kalau bukan hari ini, mungkin esok, kan? Kata siapa itu? Kalau bukan esok, minggu depan, kalau bulan depan, tahun depan, abad besok, abad depan. Jadi usahain, mau sedekah usaha. Nggak punya duit, jadi nggak usah, nggak ada yang disedekahin, ini kerja. Ini buat orang lain, bukan buat kita. Kalau kita di sini belajar kerjanya, nanti kalau udah waktunya kerja, keluar, selesai belajarnya, baru. Qala ara'aita in lam yastati', beliau Sayyidina Abu Musa, ara'aita in lam yastati', menurut engkau kalau nggak bisa, kalau nggak bisa apa? Nggak bisa kerja, duit nggak punya, harta nggak punya, tenaga juga nggak punya, sakit misalnya, alhamdulillah cacat misalnya, nasallallahu alaihi, atau udah tua gimana? Udah tua, udah susah kerja, tangannya udah gemeter, udah tremor, jalan susah, atau sakit. Qala, beliau bersabda, yu'inu dzal hajatil malhuf, membantu orang yang punya hajat. Yu'inu dzal hajatil malhuf, jadi yang membantu orang yang punya hajat darurat, ya, aduh saya nggak punya duit lagi nih, aduh saya harus ini, aduh saya harus itu. Buka ya, orang-orang yang nggak punya biaya benar-benar, itu namanya malhu. Orang yang darurat. Kadang-kadang emang negara Indonesia itu negara yang apa namanya, banyak banget korupsinya ya. Mana kita dengar ceramahnya Dr. Haris Hakam, dengar ceramah itu korupsi triliunan ya. Bukan 1 miliar, 2 miliar. 2 miliar itu duit 2 koper. Duit 2 koper itu 2 miliar. Kita pernah lihat duit 2 miliar. Itu 3 kardus tuh. 2 miliar segitu doang. Itu 2 miliar segitu, 3 kardus. Orang Indonesia, pejabat-pejabat, kalau korupsi bukan 2-3 miliar, bukan. 1 triliun. 12 triliun. Ente tahu 12 triliun? Kalau ditumpuk duitnya, kalau ditumpuk pakai seribuan sampai bulan, banyak banget duitnya. 100 terakhir itu paling besar itu korupsi, mencapai rekor korupsi terbesar itu 900 triliun. Masjid nggak muat. Ente ada duit 900 triliun, ente jalan ke sini nih, nggak nginjak ubin, ketutupan duit. Dahsyat. Kalau dibagiin, semua orang Indonesia, sampai bayi yang belum lahir mungkin, 1 orang 20 juta. Bayangin. Wah, dahsyat banget korupsi. Gimana itu ntar di akhirat? Bisa bayangin, manusia se-Indonesia 200 berapa ratusan juta orang di Indonesia, atau berapa juta orang di Indonesia dikorupsi sama ini manusia. Nah, dahsyat. Termasuk juga banyak ya presiden-presiden korupsi. Nasallallahu alaihi, banyak yang dikorupsi, ada beberapa presiden. Nggak berani sebut namanya, anak takut hilang ntar. Takut yang tiba-tiba ting 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 bakso, wah ternyata Intel kan. Nyebut nama seorang. Iya.
Dahsyat banget korupsi. 900 juga 1 kuadriliun. Bayangin, 900 triliun, 100 triliun lagi, 1 kuadriliun. Maksudnya apa? Maksudnya banyak orang Indonesia yang nggak mendapatkan haknya. Gitu. Orang-orang jalan tuh kerja siang malam capek, buka warkop 24 jam. Kenapa sampai buka? Kalau ada 25 jam, 25 jam mungkin. Iya. Warung Madura itu 24 jam dia. Kalah Indomaret. Sampai sebegitunya nyari duit. Kenapa? Dikorupsi. Ente bayar pajak kendaraan, dikorupsi. Ente beli rokok, dikorupsi duitnya, atau dinaikin cukainya misalnya. Negara paling mahal pajak Indonesia kendaraan. Di Malaysia itu mobil Innova 2 juta setahun. Kalau nggak salah 2 juta apa 500.000 gitu. Di Indonesia 16 juta. Ente beli motor 500.000, sejuta, NMAX itu sejuta. Sejuta berapa atau 900 berapa gitu, NMAX setahun. Di Malaysia 100.000 setahun. Banyak kan, makmur. Pajaknya sedikit, rakyatnya makmur. Di Indonesia pajaknya tinggi banget. Nasallallahu. Makanya banyak demo kemarin. Kalau di Nepal udah dibunuh itu. Jabat dibunuh semua. Kemarin aneh lagi beli buah di dekat Nice Park. Tiba-tiba ada kakek-kakek gang pikulan, isinya rumput. Apa ini kakek-kakek, sian banget sih gitu kan. Tiba-tiba pak kakek-kakek minta 10.000 buat kompos. Ya Allah, pengen nangis aneh di situ. Langsung nerogoh 10.000. Aneh pengen ngasih lebih sebenarnya. Cuma lagi buru-buru, akhirnya juga lagi ini aneh baru turun panas yang siang. Langsung jalan habis itu. Mana tuh kakek hilang langsung, jangan-jangan wali. Aduh, mana nih orang? Jangan-jangan Nabi Khidir tadi. Saya nengok, langsung jalan di sana nyeker, ya, pengen nangis. Dahsyat itu pemerintah kita itu, pejabat-pejabat tuh kakek-kakek bakal minta tanggung jawab nanti di akhirat. Kerja siang malam buat cucunya, mungkin megang pikulan, jualan nggak tahu jualan apa. Iya. Bikin orang lapar, bikin orang bunuh diri, bikin orang stres. 100 atau jutaan manusia se-Indonesia, ada 20 juta orang di Indonesia dibikin lapar. Tanggung jawabnya gimana di akhirat? Ntar jangan minta tanggung jawab nanti pejabat-pejabat kita yang korup. Korupsi 900 triliun. Masuk penjara 6 tahun, denda 20 juta. Sisa berapa? Masih banyak. Iya, masih banyak. Dendanya 6 miliar, dendanya 10 miliar. Duitnya masih banyak triliun. Duit kita itu. Duit ente bayar. Ente makan di Indomaret kan ada PPN di bawahnya. Ente makan di restoran, ente beli ini, ente beli di Shopee, pajak semua pajak. Ente transaksi, kirim duit kan ada 2.500 administrasi. Pajak. Duit itu kemana? Jalanan rusak, baru dibikin, udah hancur lagi jalanannya. Nas'alullah al-afwa. Ya. Yu'inu dzal hajatil malhuf. Orang yang menolong al-hajah. Dzal hajah itu orang yang sangat membutuhkan malhuf, enggak bisa bayar listrik, enggak bisa bayar ini, sakit, sampai mati orang. Enggak bisa ke puskesmas, mati dia. Cacing masuk sini. Mau ditolongin, mati ya karena anak kecil. Iya, masuk nggak bisa bayar dokter. Cacingnya keluar sini nih, ada di telapak tangan. Nggak bisa ya, gimana dari dalam harusnya. Cacing di sini banyak banget. Mati ya Allah. Anak kecil. Nasallallahu alaihi. Semoga orang-orang yang kayak begitu dimusnahin sama Allah ya. Nggak usah taubat, tapi musnahin aja. Taubat kita udah rugi banyak soalnya. Enak banget tobat harus balikin dong. Tobat silakan tobat, balikin dulu. Kalau di Nepal tuh kemarin habis demo Indonesia langsung Nepal. Mati langsung dahsyat. Nepal parahan lagi mereka. Kejar pejabat DPR-nya masuk rumahnya bukan dicolok doang duitnya. Ada orang
Bunuh situ juga DPR-nya, menteri-menterinya dibunuh. Langsung pasang bendera One Piece langsung. Oh, One Piece, Mugiwara itu bendera bajak laut. Mulai di mana? Indonesia. Mulainya di Pati di sana Jawa, mulai demo. Pejabatnya nantangin, nggak tahu lurah atau kepala desa pada ininya, gubernur apa-apa nggak tahu. Nanti kalau pajak naik kita demo. Apa kata ini orang? Silakan demo, 50.000 orang saya bakal tanganin. Se-Indonesia datang ditantangin. Naik 200% pajak, ente bayangin. Nanti akan saya bawa masa 5.000, saya kerahkan masa 5.000 dari hati. Ini kata ininya dia, kepala daerahnya, jangankan 5.000, 50.000 saya hadapi per demo. Wow, datang semua 50.000 dari segala penjuru Indonesia. Keluar mobil palanya, sambit langsung pakai sendal, beletak. Anda lihat videonya, tentara langsung jaga. Tenang, 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 pala ente tenang. Tenang apaan? Nggak bisa tenang. Kalau dalam apa? Surat apa? Ila fi Quraisy ila fi bihat asy-syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi negara yang sukses itu yang kagak ada kelaparan, kagak ada ketakutan. Orang lapar, nggak mikir. Orang udah lapar tuh, dahsyat dia. Siapa bisa dibunuh urusan perut? Nggak bisa toleransi perut. Udah takut, alladzi at'amahum, yang memberikan mereka makan, minju daripada kelaparan, wa amanahum, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Orang udah lapar, mati udah. Siapa dimakan udah langsung. Ente yang makan. Jangankan ini nih. Ente yang makan. Orang udah lapar soalnya. Manusia dibikin lapar sama mereka. Jangan sampai Indonesia sampai kayak Nepal sana. Hancur berantakan negaranya gara-gara pejabat pada korup. Rakyatnya kelaparan, korupsi di mana-mana. Diambil, diterobos langsung itu Mako, atau Mako markas komando, ada senjata-senjata diambil tuh segala karbin, Maverick, MP7, AK47, tembak semua. Perang langsung di sana. Kemarin habis demo, langsung di sana nyusul. Terinspirasi dari orang-orang Indonesia. Indonesia bisa, kita juga bisa dong. Langsung demo. Habis itu nggak lama di Perancis, sono demo seluruh dunia demo. Al-khamis, yu'inu dzal hajatil manhub. Qala ra'aita illam yastatid. Kata Nabi, kata beliau, kalau nggak bisa ngapain? Nggak bisa bantuin juga. Nanti nggak bisa bantuin orang, waktunya nggak sempet misalnya, karena ini orang butuh bantuan cepat, nanti nggak sempet. Atau yang lain lah, ada alasan yang lain. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Ya'mur memerintahkan bil ma'ruf, sesuatu yang baik, awil khair, atau yang baik sama ma'ruf sama khair dia juga. Ya'muru bil ma'ruf awil khair. Jadi bisa ma'ruf atau bisa khair. Perawinya ragu-ragu, ma'ruf apa khair ya? Qala ra'aita in lam yaf'al. Beliau berkata lagi, beliau ini maksud Abu Musa. Menurut engkau kalau nggak ngerjain, maksudnya nggak bisa juga memerintahkan yang baik, nggak bisa berdakwah. Qala yumsiku 'anil syarr fa innaha shadaqah. Ya udah, jangan mengerjakan keburukan. Yumsik itu menahan, anisyar keburukan, innaha sadaqah. Sesungguhnya itu sedekah. Babun fil iqtisadi fil ibadah. Ya salam. Ini bab yang paling disenangi oleh anak-anak santri. Ini bab yang paling disenangi anak santri. Apa
Apa artinya babun iqtisadi fil ibadah? Selanjutkan pertemuan selanjutnya. Nas'alullah al-afwa. Ya. Jadi semua lini di Indonesia dikorupsi. Anda harus tahu nih, harus melek dari sekarang. Anda kasih tahu.